Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, Sehat baik. selalu. Dan apa kabar? Alhamdulillah baik juga, sehat selalu ya Mbak ya semuanya. Insya Allah, semoga sehat. Gini nih Mbak, Nana tuh barusan kemarin itu dapat telepon gitu teman ya, sahabat juga lah, sahabat dari lama gitu. Dia cerita gimana ya jadi ibu yang baik itu di zaman era digital kayak gini. Nah, terus saya bilang kan karena kita nih berada di posisi yang sama, saya bilang gimana kalau ntar tak tanyain dulu ya ke orang yang satu, temanku yang udah menikah dan punya anak, yang satu lagi tuh memang pegiat parenting. Dua-duanya ini teman saya memang pegiat parenting dan memang concern gitu ke arah parenting kayak gitu. Jadi itulah Mbak, jadi pengen sharing nih, nanyain juga pendapat dan pengalamannya Mbak Atis gitu. BTW Mbak Atis kan anaknya udah ini ya Mbak ya, usia berapa Mbak? Yang pertama 13. Yang kedua jalan 10. Wah, berarti ini lebih ini ya. Lebih expert lagi. Ya gitulah sebenarnya. Iya, biar sama-sama belajar gitu loh Mbak. Sebenarnya kalau dibilang ketawa ketiwi gini sebenarnya ya kalau ke arah situ lagi jadi kayak baper, jadi galau lagi gitu loh Mbak. Jadi pengennya udahlah dibawa ketawa aja. Sebenarnya kalau di ini dirasa-rasain sebenarnya kita ya antara gelisah, galau gitu, kalut juga gitu kan. Apalagi yang beneran mau persiapan pasti ada aja gitu kan Mbak, kegelisahannya ada gitu. aja hambatannya. Hambatannya lah. Atau kegelisahan. Itulah dua-duanya itu Mbak. Nah jadi tuh kalau menurut Mbak nih, kalau jadi sebetulnya tuh ibu yang baik di era teknologi digital sekarang tuh gimana sih Mbak? Kita persiapannya apa sih yang harus disiapin banget gitu? Oke, ibu yang baik di era teknologi ya. Oke. Memang kita tidak bisa menyangkal mengasuh anak di era digital ini bisa jadi lebih sulit dibandingkan era sebelumnya. Mengapa? Karena teknologi saat ini tuh telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sementara kemajuan teknologi bagai pisau bermata dua, ya kan? Ya, bisa sangat membantu di satu sisi, namun ia juga memiliki dampak negatif di sisi lain. Beberapa hal positif yang bisa dimanfaatkan anak-anak dan remaja dari teknologi ya, misalnya dia juga bisa sebagai alat hubung, media pembelajaran dan hiburan, serta kemudahan dalam mengakses informasi lainnya. Namun perlu diperhatikan pula bahwa terdapat dampak negatif dari teknologi yang dapat mengancam kehidupan mereka. Begitu kan? Sebagai contoh, kemudahan akses informasi bisa mengantarkan mereka mengakses informasi yang kurang tepat untuk usia mereka. Misalnya kekerasan, pornografi. Banyak sekali kan sekarang itu menjadi keresahan oleh orang tua. Bikin takutnya itu loh Mbak. Itu. Bahkan beberapa penelitian itu menyebutkan media dan internet itu berpengaruh secara signifikan pada perilaku seks remaja, begitu pula pola asuh orang tua. Nah itu coba nanti bisa di-search lebih lanjut tentang hal itu, banyak sekali riset tentang itu. Nah oleh karena itu sebagai ibu kita tidak bisa memang melarang sama sekali anak-anak mengenal teknologi, karena nanti mereka bisa nggak update, ketinggalan zaman gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa melepas mereka menggunakan teknologi tanpa kontrol. Artinya bahwa sebagai ibu, ya memang kita harus dapat memfasilitasi kebutuhan mereka terhadap teknologi, tapi tetap memberikan batasan dalam menggunakan teknologi tersebut. Gitu. Iya. Kayak tarik menarik gitu ya Mbak ya berarti ya? Iya, betul. Itu kan jadi jangan dilepas, tapi jangan dikekang juga. Gitu. Tidak boleh sama sekali, betul. Jadi memang seharusnya tuh tadi tarik menarik dan sesuai usianya juga ya Mbak ya berarti? Betul, iya. Gitu. Berarti kalau dari ibu sendiri berarti apa aja Mbak hal-hal yang dipersiapkan yang penting banget gitu, faktor-faktor apa gitu tadi selain kita tarik menarik, ada kontrol, ada
memberi kesempatan juga kayak gitu. Terus apalagi kira-kira? Kalau menurut saya ya, untuk mengawasi sebagai gitu. orang tua itu memang kita harus melakukan 3 hal utama dalam penggunaan gawai oleh anak-anak. Jadi 3 hal itu bisa, yang pertama persiapan, yang kedua pemantauan, yang ketiga evaluasi. Gimana nih aplikasinya misalnya? Yang pertama persiapan. Nah, persiapan itu saat kapan sih gitu? Persiapan itu adalah saat dimana orang tua itu telah mengambil keputusan membolehkan anak untuk menggunakan atau memiliki gawai. Iya. Keputusan membolehkan ini tentu saja diawali dengan berbagai pertimbangan, misalnya orang tua harus mencari informasi terlebih dahulu nih, kapan usia yang tepat bagi anak-anak untuk menggunakan gawai. Jadi kan orang tua memang ada usia ideal gitu ya, tetapi kan kadang-kala orang tua dibenturkan pada beberapa hal yang membuat mereka mengambil keputusan yang berbeda dengan orang tua lainnya. Individualisnya anak gitu ya Mbak ya, keragaman individu anak ya gitu ya. Iya, betul. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah membuat kesepakatan sebelum pembelian gawai atau penggunaan gawai milik orang tua. Kan tidak harus beli ya? Iya, bisa pinjem berarti. Pinjem punyanya orang tua. Saya ambilkan contoh misalnya ya. Saya punya 2 anak. 2 anak saya saat ini masih menggunakan gawai saya yang sudah tidak terpakai. Memang ada nomor sih, tapi nomornya sudah hangus, nggak bisa diisi lagi gitu ya. Jadi gawai hanya bisa dipakai karena ada akses wifi di rumah. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa dipakai di luar, kecuali memang di luar juga ada akses wifi. Iya. Gitu. Strateginya itu ya Mbak ya? Gimana? Itu strateginya ya, berarti salah satu. Strateginya begitu. Jadi gawai hanya bisa dipakai ketika ada akses wifi. Dan saya juga tidak pernah mengizinkan mereka membawa gawai keluar rumah juga sih gitu ya. Di rumah pun saya juga tetap memberikan kesepakatan gitu. Kesepakatannya apa? Mereka hanya boleh menggunakan gawai 2 hari dalam 1 minggu, dan harinya mereka boleh pilih tuh Jumat, Sabtu atau Minggu, karena kan mereka sekolahnya sampai Jumat ya. Nah, Jumat pulang sekolahnya boleh sudah tuh gunakan gawai, tapi milih antara Jumat, Sabtu atau Minggu. Nah, ini adalah contoh kesepakatan ya, dan kesepakatan ini harus disetujui bersama di awal. Kesepakatan yang betul di awal harus disepakati bersama. Nah, kesepakatan yang lain, nah itu boleh ditentukan berikutnya sambil melihat perkembangan, misalnya nanti akses apa sih yang boleh dan tidak boleh, gawai boleh nggak di password. Nah, itu boleh nanti ditentukan berikutnya. Seperti itu. Berarti itu tahap persiapan ya Mbak ya? Iya, itu untuk tahap persiapan. Nah, kalau yang kedua, tahap pemantauan, artinya anak-anak sudah boleh menggunakan gawainya. Nah, ketika tahap pemantauan ini apa yang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Nah, penggunaan gawai oleh anak-anak harus tetap dalam pantauan dan pengawasan orang tua. Tidak perlu kita harus mengecek setiap jam juga sih ya, setiap jam, setiap detik juga, enggak juga gitu ya. Cuman yang pusing kita bisa lakukan. Iya, cuman kita bisa lakukan misalnya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, atau tergantung berapa lama sih mereka boleh menggunakan begitu. Nah, orang tua juga harus konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat. Misalnya, punishment apa yang ditentukan dalam kesepakatan jika terjadi pelanggaran. Maka orang tua harus konsisten menerapkan kesepakatan tersebut, tidak boleh longgar, gitu ya. Nah, kenapa? Karena konsistensi dari orang tua ini dapat membantu menjaga kepatuhan anak-anak terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kalau orang tuanya longgar ya, ternyata boleh kok sama orang tuaku kemarin, akhirnya bikin kesalahan lagi. Nah, seperti ini nggak boleh dilakukan. Jadi kesepakatannya harus benar-benar dilakukan dengan konsisten. Begitu. Berarti konsistensi itu hubungannya dengan kemauan anak untuk patuh gitu ya Mbak ya, karena betul, ini bisa diandalkan nih ibu bapak nih karena dia konsisten, begitukah Mbak?
Iya, betul. Jadi ketika orang tuanya itu konsisten, maka kepatuhan anak-anak kan tetap terjaga terhadap kesepakatan. Ini juga melatih anak untuk bertanggung jawab toh terhadap keputusan yang diambil begitu. Kayak orang tua nyontohin dulu, dia bertanggung jawab, anak juga bakal belajar bertanggung jawab dengan kesepakatan. Betul. Wow, begitu. Iya. Nah, itu tahap pemantauan. Gitu ya. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Dievaluasi. Harus dievaluasi gitu ya, nggak boleh nggak dievaluasi. Kita memberikan sesuatu kepada anak, ya harus tetap ada evaluasinya gitu ya. Jadi orang tua perlu melakukan evaluasi atas penggunaan gawe anaknya. Apakah ada perubahan sikap dan perilaku selama penggunaan gawe. Ya berarti evaluasi itu semacam ke refleksi ke orang tua juga ya Mbak ya. Ini betul, ya orang tua juga harus melihat bagaimana perilaku anak-anak yang muncul ketika mereka menggunakan gawai itu. Jika memang terjadi perubahan, ya maka orang tua harus mengambil tindakan. Apakah perlu dibuat kesepakatan baru atau menetapkan kebijakan lain, misalnya ya menarik sementara penggunaan gawai itu gitu. Berarti memang ngelihat perilaku anak dulu kan Mbak, habis berapa lama, terus dilihat habis berapa lama. Jika menggunakan gawai itu, kemudian kalau muncul perilaku yang negatif gitu ya, yang tidak sesuai dengan perilaku sebelum penggunaan gawai. Nah, ini berarti harus ada dievaluasi. Jangan-jangan ada dampak negatif dari penggunaan gawai itu sendiri. Iya. Nah, kemudian kan harus diambil tindakan tuh, apa tindakannya? Menarik sementara atau menetapkan kebijakan lain. Misalnya kamu menggunakannya berlebihan, misalnya sekarang kamu jadi misalnya lupa sholat, lupa belajar, misalnya kan begitu kan. Nah, itu berarti ada tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Ya ini penting dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak-anak. Kalau orang tua abai ya, misalnya orang tua nggak melakukan evaluasi, abai, nggak melihat perubahan perilaku pada anak-anak setelah penggunaan gawai, ya kita nggak akan bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, sehingga nanti kebablasan sudah gitu. Ya, malah kalau semakin lama, semakin abai, semakin jauh dari anak ya Mbak. Iya, betul. Gitu. Jadi memang harus ada evaluasinya. Berarti jadi nggak bisa dilepaskan begitu saja gitu. Berarti pertama itu tahap persiapan, kemudian kedua tahap pemantauan, yang ketiga adalah evaluasi. Wah, ini catatan penting gitu. nih. Iya. Terus kira-kira Mbak, tadi kan tentang proses kita istilahnya tuh mempersiapkan gitu ya Mbak ya, untuk memantau anak dari persiapan sampai evaluasi. Nah, kalau dari Mbak Atis sendiri nih, baik dari pengalaman ataupun dari penelitian-penelitian yang udah pernah Mbak Atis lakukan dan misalnya pelajari, itu kayak ada nggak sih aturan-aturan penting yang paling nggak boleh dilanggar untuk anak usia tertentu, misal berkaca dari anak-anak usia yang Mbak Atis sekarang, anak-anak Mbak Atis kayak gitu, apakah ada nggak sih gitu yang tidak boleh dilanggar, atau ada semacam values atau nilai-nilai atau gimana gitu Mbak? Kalau bicara seperti itu sebenarnya gini ya, anak-anak itu melihat perilaku yang pertama itu adalah di lingkungan keluarganya. Di lingkungan keluarga itu siapa? Ya orang tua gitu ya. Nah, idealnya maka orang tua itu harus menjadi role model yang baik bagi anaknya. Gitu. Nah, terkait dengan penggunaan gawai, maka jika kita melarang penggunaan gawai pada jam atau